Haleluya. Tuhan baik. Amen, saudara. Nah, sekarang mari kita buka Markus pasal yang ke-16. Markus pasal 16 mulai ayat yang pertama. Markus 16 mulai ayat yang pertama. Saya akan ajak kita melihat akan kisah kebangkitan Tuhan. Dan mari kita bangkit sama-sama dalam hidup kita. Amen. Saya ingat satu kali, saudara, saya waktu masih kecil, ya nggak kecil lagi lah, sudah agak SMP mungkin ya, saya lupa. Saya diajak papi saya ke gereja. Yang khotbah itu Kapolda Jawa Tengah pada waktu itu, Pak Montolalu almarhum. Dia adalah pendeta muda dari gereja Bethel Indonesia. Jadi dia khotbah. Saya masih ingat, dia khotbah begitu berapi-api. Dia berkata, saudara, kita harus bangkit. Mari kita bangkit, saudara. Semua berdiri, saudara, semua berdiri. Loh, mas saya bangkit rohaninya. Duduk lagi katanya, semua duduk. Salah pengertian rupanya soal bangkit. Jadi saya kalau ngomong bangkit saya hati-hati karena dulu pernah dia teriak bangkit, jemaatnya semua berdiri. Dia pikir mau selesai khotbahnya, ternyata masih lama. Mari lihat Markus 16 mulai ayat yang pertama. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ayat 9 kita teruskan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah dan memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara dengar baik-baik, ada 3 hal yang saya mau bagikan pada malam hari ini berkaitan dengan berita akan kebangkitan Tuhan. Kelahiran Yesus sendiri itu merupakan awal dari apa yang hari ini orang katakan dengan istilah The New Testament atau Perjanjian Baru. Dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, manusia hidup pada Perjanjian Lama yang hanya berupa bayang-bayang atau simbol-simbol yang belum mencapai akan penggenapannya. Nah, kelahiran Yesus ke dunia membawa akan suatu perubahan yang sangat radikal. Apa yang selama ini hanya merupakan bayang-bayang, kemudian Alkitab mengatakan digenapi semua lewat kelahiran dan kehidupan serta kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi ketika dia lahir ke dunia, kira-kira 30 tahun pertama dipakai sebagai masa persiapan, lalu 3,5 tahun yang terakhir itu merupakan puncak daripada pelayanannya dan sekaligus merupakan awal daripada apa yang orang katakan sebagai perjanjian baru. Nah, saudara bayangkan ketika dia memulai pelayanan, orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka semua mengakui belum pernah mereka melihat dan belum pernah mereka mendengar ada seorang yang diutus oleh Allah Bapa turun ke dunia bergerak dengan kuasa yang begitu besar seperti yang pernah didemonstrasikan oleh Yesus. Mereka sendiri berkata dia bisa dibandingkan dengan nabi-nabi besar. Mereka menyebut dengan nama-nama Elia, Yesaya, Yeremia, atau bahkan Yohanes Pembaptis. Mereka membandingkan akan pribadi Yesus ini dengan nabi-nabi besar. Tetapi tetap mereka tidak bisa memungkiri ada sesuatu yang lebih dari pribadi yang namanya Yesus. Ada sesuatu yang begitu dahsyat yang menyertai akan hidup dan pelayanannya. Dia berbicara begitu lugas dan begitu jelas tentang semua janji Allah dalam perjanjian lama. Dan dia memberikan bukti kehadirannya menggenapi semua simbol dan bayang-bayang dalam perjanjian lama. Dan dia mau berkata, mulai saat ini manusia hidup dalam perjanjian baru. Yang lama sudah berakhir dan dia genapkan semua di dalam perjanjian baru yang dibawa oleh kelahirannya dan hidupnya selama dia tinggal dalam dunia. Luar biasa. Orang melihat yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, yang tuli bisa mendengar, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh melompat kembali, dan yang mati dibangkitkan. Belum pernah ada dalam sejarah bangsa orang Yahudi ada seseorang yang begitu diurapi, dipakai Allah seperti orang yang namanya Yesus ini, saudara. Dan Alkitab mengatakan dalam waktu yang begitu singkat, semua orang memandang kepada dia. Mereka berpaling kepada orang yang bernama Yesus ini. Dan Alkitab berkata, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama berkata, lihat seluruh dunia mengikuti orang ini. Begitu besar pengaruhnya. Kemanapun dia pergi, ada ribuan orang menantikan kapan dia singgah di kotaku. Karena setiap kali orang ini datang ke kota, ada sesuatu yang besar, yang miraculous, yang begitu mujizat, yang begitu ajaib, yang kemudian terjadi dan mengubah akan kehidupan banyak orang. Nah, kita berkata setelah dia berdoa semalam-malaman, Yesus pilih 12 orang rasul, orang-orang terbaik yang dia bisa pilih, dia ambil pada waktu itu. Ditambah dengan 70 murid yang lain. Ditambah beberapa wanita yang melayani akan Yesus dengan harta, dengan kekayaan mereka. Dan rombongan besar ini bergerak dari desa ke desa, dari kota ke kota, dengan pengurapan Allah yang begitu dahsyat. 5.000 orang laki-laki dia beri makan. Luar biasa. Belum pernah orang Yahudi menyaksikan, mendengar akan munculnya orang yang sehebat dia. Bahkan termasuk Yohanes Pembaptis pun tidak pernah bisa dibandingkan dengan pribadi yang namanya Yesus ini. Saudara,
Tapi itu hanya berumur seumur jagung, kata orang. 3,5 tahun dalam puncak pelayanannya. Dan tiba-tiba semua berubah. Malam itu, ketika dia bergumul di Getsemani, menurut saya itu merupakan doa yang paling kritis, yang paling krusial, yang pernah dinaikkan oleh manusia di bumi ini kepada Bapa, adalah doa di Taman Getsemani. Peluhnya menetes seperti darah, kata Injil. Dan dia berkata, aku gentar, aku takut, seperti mau mati rasanya. Di tengah pergumulan, belum pernah sebelumnya dia tawar apa yang Bapa minta. Sekali itu dia berkata, ya Bapakku, jikalau boleh, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Di tengah-tengah saat yang begitu kritis, 3 orang murid yang paling dekat dengan dia tidak pernah bisa mengerti peristiwa itu, dan mereka tertidur. Kemudian Yudas, bendaharanya sendiri, datang mengkhianati dengan ciuman pengkhianatan. Dan dia berikan hidupnya semalaman disiksa. Dan pada puncaknya dipingpong dari sidang satu ke sidang berikutnya, Herodes, Kayafas, dan Pilatus. Dan akhirnya Pilatus berkata, salibkan dia. Pada saat detik seperti itu, saudara, sebetulnya pertanyaan diajukan, siapa yang kau pilih? Yesus atau Barabas yang dilepaskan? Dan ribuan orang berteriak, salibkan Yesus dan lepaskan Barabas. Mana itu orang-orang yang pernah mencicipi akan kuasanya? Tidak satu pun, Alkitab berkata, ada gerakan di antara massa yang mencoba membela Yesus. Tidak ada satu pun. Dibiarkan sendiri, saudara. Dan puncak dari semuanya itu, ketika dia berteriak, sudah genap, Alkitab berkata anak manusia menyerahkan nyawanya dan dia mati. Kematian Yesus itu shock yang berat bagi murid-muridnya. Oh ya, mereka begitu berharap. Orang ini hebatnya luar biasa. Kuasanya begitu dahsyat. Kalau dia sedia di raja orang Yahudi, Roma akan dengan gampang ditaklukkan. Tidak mungkin ada kematian di tengah-tengah pasukan kita. Yang mati langsung bangkit dan berani perang lagi. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Tahta Daud akan dipulihkan. Ribuan orang berharap. Dia berkata, aku pemimpinmu. Tapi bukan itu tujuannya. Dan pada saat dia mati, saudara, sepertinya perjanjian baru itu hanya seumur jagung, musnah dalam sekejap. Gelombang baru yang dibawa oleh Yesus begitu menggemparkan seluruh tanah Palestina. Dalam waktu hanya 3,5 tahun, musnah oleh karena keputusan beberapa orang saja. Dan itu menimbulkan syok yang berat di antara murid-muridnya. Mereka tersebar dan kocar-kacir seperti domba yang tanpa gembala. Saudara, tapi puji Tuhan, maut tidak pernah bisa mengalahkan dia. Amen, saudara. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kita mengatakan hanya 4 Injil, tapi berapa belas surat yang ditulis dari Kisah Rasul sampai Wahyu sampai hari ini yang menceritakan akan perjanjian baru oleh karena kematian dan kebangkitannya. Nah, dengar saya baik-baik, saudara. Ini prinsip Tuhan, ini prinsip Tuhan. Tidak pernah ada kemuliaan sebelum kita berani melewati kehinaan. Tidak pernah ada yang namanya peninggian sebelum kita berani dibawa turun ke dasar jurang yang paling dalam. Tidak pernah ada kehidupan sebelum ada kematian dilewati oleh kehidupan kita. Perjanjian baru yang dimulai oleh Yesus sepertinya sirna. Selama 3 hari itu orang berkata, oh hanya segitu kekuatannya. Habis semua yang dia ajarkan, yang dia sampaikan, yang dia kerjakan, yang merupakan akibat daripada kuasa Allah dinyatakan. Orang berkata, lenyap semua. Buktinya, mayatnya ada dikubur. Dia sudah mati dan habis, seluruhnya habis. Murid-muridnya
para pengecut yang hanya takut dan bersembunyi, dan mereka meratapi akan kematian gurunya dan tidak pernah bisa berbuat apapun. Orang berkata, habis, mati perjanjian baru. Tapi dengar saudara, hanya 3 hari. Pada hari yang ketiga Alkitab berkata, dia bangkit dari antara orang mati. Dia kalahkan maut, dan sampai hari ini kita diberkati oleh karena kebangkitannya. Saudara, ini prinsip dalam firman Tuhan. Ini prinsip Allah yang tidak pernah bisa ditawar atau diganti dengan apapun juga. Kalau betul engkau ingin mulia, engkau harus berani mati. Kalau engkau betul ingin naik ke atas, engkau harus berani direndahkan sampai ke dasar yang paling dalam. Sampai habis semua kedagingan kita, ambisi kita, manusiawi kita, habis total. Kalau kita berani buat begitu, saya beritahu saudara, hidupmu akan mulia. Dan Tuhan akan pakai hidup secara luar biasa. Hanya kalau sedia lewati akan kematian itu. Seringkali kita memandang kekristenan itu sebagai sesuatu yang biasa. Apa yang kita capai pada hari ini dalam rohani kita seringkali kita anggap sudah merupakan puncak dari segala-galanya. Kita berkata dulu, aku orang yang bejat, Allah selamatkan aku lahir baru, aku melayani, aku aktif, dan ini sudah segala-galanya. Saya berkata salah besar. Orang-orang Spanyol, sebelum mereka mengirim akan Christophorus Columbus, mereka mendirikan pilar-pilar Hercules di tepi Selat Gibraltar. Dan pada pilar-pilar besar itu mereka tuliskan satu kalimat, Ne plus ultra, yang artinya di balik semuanya itu, di balik lautan itu katanya, tidak ada apa-apanya. Mereka berpikir di balik itu semua sudah tidak ada kehidupan apa-apa lagi. Pada pilar besar yang mereka beri nama pilar Hercules, mereka tuliskan begitu jelas, Ne plus ultra. Tapi sekian tahun kemudian, ketika Columbus menemukan benua Amerika, dengan gentle sekali mereka coret kata Ne, dan mereka berkata plus ultra. Di balik semuanya itu masih ada sesuatu yang kita belum temukan. Jangan puas dengan apa yang dicapai pada hari ini. Sepertinya kita harus menghadapi akan lautan yang begitu luas, dan hanya ada kematian dan tidak ada kehidupan. Kalau ada orang seperti Columbus yang berani berkata, aku mau lewati lautan yang tidak ada apa-apanya, kata orang, yang hanya ada kematian dan tidak ada kehidupan. Kalau kita berani lewati, engkau menemukan sesuatu yang hidup yang tidak pernah dibayangkan oleh pikiran kita sebelumnya. Hanya kalau gerejanya, hanya kalau anak-anaknya berani berkata, aku mau ikuti pola Tuhan, aku mau mati supaya kuasa kebangkitannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya masih ingat Desember yang lalu kami ke Amerika. Ada beberapa keperluan, diantaranya ingin ikut KKR-nya Benny Hinn. Ada teman yang mengajak kami datang aja Januari. Kami berdoa, Tuhan berkata tidak, harus Desember. Hari-hari ini saya tahu akan maksud Tuhan, kenapa harus Desember, kenapa bukan Januari. Pada hari itu ketika seminar, Benny Hinn khotbah, dan jarang sekali dia khotbah. Dan dia khotbah begitu diurapi, membekas dalam hati dan roh saya. Dia bicara tentang benih yang mati, saudara. Dan dia berkata, kalau benih itu tidak mati, tidak mungkin ada buah-buah yang dihasilkan. Begitu kuat membekas dalam hati saya. Lalu setelah itu beberapa hari kemudian kami terbang ke Orlando, ikut di gereja dia. Dan dia khotbah pagi itu. Kami ikut 2 kebaktian, dia khotbah yang sama. Dan pagi itu dia berkata begini, harusnya pagi ini saya menyambung pelajaran saya soal angel, soal malaikat. Tapi pagi Roh Kudus berkata, tidak, stop dulu khotbah soal malaikat. Sampaikan tentang benih yang mati. Saya kaget.
Berarti hari itu saya terima 2 kali lagi dan 3 kali selama saya ke Amerika. Dengar orang yang sama, khotbah yang sama tentang benih yang mati. Karena itu masuk dalam roh saya. Saya berkata, saya nggak bosan. Saya tahu perkataannya sebagian besar sama. Tapi aneh. Karena itu masuk dalam roh saya. Membuat tidak bosan, saudara. Kemudian ketika pulang kembali ke Los Angeles di pesawat terbang, Tuhan berkata begini. Kamu harus izinkan aku, biarkan kamu sendiri untuk mati. Supaya engkau mengalami kebangkitan dan terima kuasa kebangkitan. Pulang dan tidak terjadi apa-apa. Sampai kira-kira beberapa minggu yang lalu selesai lebaran. Sebelum lebaran, kita buat seminar tentang hadirat Tuhan di tempat ini. Pada hari yang terakhir, ada seorang ibu yang datang dan menjumpai Pak Marso, berkata, Pak Marso, saya mau sampaikan pesan Tuhan buat Pak Agung. Saya terima mimpi, saya terima vision tentang Pak Agung, saya mau sampaikan. Pak Marso datang kepada saya berkata, saya mau ketemu langsung. Dan saya undang beliau untuk duduk di atas, saya nggak kenal sebelumnya. Bukan jemaat di tempat ini ibu seorang pendeta. Lalu kemudian kami bicara di situ dan dia ceritakan akan mimpinya. Dan dia berkata begini, Pak, 3 minggu yang lalu, tiba-tiba saya mimpi soal Bapak. Loh, kok bisa? Ini yang membuat saya aneh, Pak. Saya nggak pernah mikir, nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Saya ketemu terakhir sekian tahun yang lalu, itu pun waktu kita masih di Wisma Gajah Mada. 2 tahun lalu tepatnya, saya ketemu dengan dia. Baru kemudian ketemu lagi. Dan dia berkata begini, dalam mimpi itu saya melihat Bapak ditangkap, disandra oleh orang-orang yang berontak kepada Tuhan dan dibawa naik ke rumah lantai 3. Di rumah itu Bapak disiksa dan dipukuli. Kemudian pada puncaknya Bapak dilempar dari atas ke bawah. Ketika jatuh, tiba-tiba sepertinya jatuh di halaman di ruang tamu rumah saya. Dan Bapak sudah tinggal kerangka. Habis semua tubuhnya. Tinggal kerangka. Anak saya berkata dalam mimpi itu, Mah, singkirkan kerangka ini. Kenapa di sini? Dan saya berkata, masukkan ke kamar saya. Bagaimanapun dia hamba Tuhan, dia layak terima perlakuan yang baik. Ketika saya mau telepon, pada waktu itu saya mau telepon istri Bapak, memberitahu keadaan Bapak. Tiba-tiba sebelum saya sempat telepon, Bapak bangun dan hidup lagi. Dan Bapak berkata begini, Ibu, saya sudah dengar apa yang Ibu katakan dan Ibu perbuat. Bukankah setiap hamba Tuhan dan anak Tuhan harus melewati semuanya ini? Dan buktinya Tuhan tidak meninggalkan saya tergeletak. Dia bangkitkan saya kembali. Lalu ibu itu bertanya kepada saya, apa maksud mimpi itu, Pak? Saya teringat peristiwa Desember tahun lalu. Bukan kebetulan dia berkata 3 kali lewat orang yang sama. Benih itu harus mati. Amen, saudara. Saya mau beritahu saudara, tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Daging harus dilewati dalam kehidupan kita. Saudara lihat kerangkai, tengkorak. Tengkorak itu tidak pernah berubah ekspresi. Ya, tadi pagi saya katakan, coba buat tengkorak. Kalau saudara tegel, saudara, buat main sepak bola. Ekspresinya sama. Tidak bisa berubah. Enggak ada tengkorak dibuat sepak bola. Enggak ada, saudara. Ekspresinya sama. Tetap meringis terus, saudara. Anda mau pukul, Anda mau tendang, Anda mau puji, Anda mau sanjung, Anda mau sembah. Katanya, tetap. Saudara, masih berubah enggak ekspresi wajahmu? Ketika orang menyakiti hatimu, nah belum mati, saudara. Masih ada daging, tulang, dan otot yang begitu tebal dalam muka kita. Ketika orang nyanjung, saudara, tiba-tiba, tuh, berubah, saudara. Belum mati. Amen. Tanpa kematian yang kita harus lewati, tidak mungkin ada kemuliaan. Perjanjian baru dimulai oleh Yesus, tapi sepertinya dikubur habis bersama dengan kematiannya. Semua pengharapan yang orang tumpahkan ke dia sebagai pelepas Israel musnah dalam 3 hari itu. Dan itu merupakan hal yang merupakan metode Tuhan yang tidak mungkin ditawar oleh siapapun. Tidak bisa. Saudara,
Saya mau katakan kepada saudara demi kasih Allah, tidak pernah bisa ada kemuliaan. Jangan mimpi dengan pengurapan-pengurapan sebelum kau sedia dibawa Allah turun ke lembah yang paling dalam dan mati dari kedaginganmu. Selang beberapa saat, mungkin 2 minggu kemudian, orang yang sama kirim surat kepada saya. Luar biasa. Saya baca, saya kaget sekali. Dan saya bacakan dengan teman-teman di kantor. Saya bilang, kok dapat surat begini? Dan dia berkata begini, Pak, ketika saya berdoa, Tuhan beri lagi penglihatan soal Bapak. Oh, apa? Bapak sedang berdiri. Tiba-tiba ada orang yang tarik kerah baju Bapak dari belakang dan dimasuki sampah. Terus Bapak ditembak dari belakang. Saudara, saya berkata, kematian itu prosesnya banyak sekali. Ada seorang teman datang kepada saya, seorang hamba Tuhan. Pak, nama saya dibusukkan di belakang. Saya berkata, ya sama toh, saya bilang. Masukin sampah, ditembak dari belakang. Tapi itu hanya alat, hanya sarana. Pergumulan kita sebetulnya hanya melawan kedagingan kita sendiri. Kalau daging kita ini habis, saudara, tinggal tengkorak saja. Ekspresi kita tidak akan berubah. Amen. Orang bahkan tidak akan pernah tahu kalau Anda tertekan atau Anda sedang mengalami pergumulan. Kalau Anda orang bisnis misalnya, lihat, mengerikan sekali. Saya lihat ada makanan yang dalamnya ada kecoak terakhir ini. Itu bisa meruntuhkan seluruh bisnis kita, saudara. Itu dibusukkan nama kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam perusahaan itu. Hancur semua bisnisnya. Saudara mungkin punya tagihan yang tidak dibayar. Masihkah berubah ekspresi wajah kita dengan jadi merah dan berkata, aku mau ambil hakku? Belum mati, saudara. Sebelum kita bisa berkata, ekspresi wajahku tidak berubah. Bukan karena kita orang plastik yang kaku, saudaraku, yang hanya bisa meringis, tidak bisa menangis. Oh ya, engkau bisa menangis, engkau bisa marah, engkau bisa murka, tapi engkau tidak bisa buat itu karena apa? Mati lagi daging kita. Seorang teman saya, hamba Tuhan, sekarang melayani pekerjaan Tuhan di Amerika, dia berkata begini. Ketika dia mengalami struggle begitu rupa, dia berkata begini, saraf-saraf kesedihanku sudah putus semua. Mau sedih nggak bisa, aku tertawakan semua persoalan, katanya. Apakah saraf kesedihan kita sudah putus atau belum, saudara? Minta Tuhan kurang keras ini, biar putus sekalian. Ekspresi seperti apa yang kau minta, katakan, ini Tuhan yang aku mau. Biar seperti tengkorak, saudara. Dihabiskan, diinjak, diludahi, disembah sekalipun. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajah kita. Kenapa? Belajar untuk mati dari semua kedagingan yang ada. Amen, saudaraku. Saya mau katakan buat saudara, kalau orang bicara lewat otaknya, akan memberi informasi orang. Kalau orang bicara dari hati, akan memberkati hati orang. Kalau orang bicara dari hidupnya, akan mengubah hidup orang. Firman Tuhan ini harus dipraktekkan dalam hidup kita. Saudara pernah baca majalah Femina? Saya pernah baca majalah Femina, walaupun untuk tahu kaum putri. Iseng, saya karena gemar membaca, semua tak baca nih, saudara. Termasuk Femina. Nah, majalah Femina itu punya kekhususan. Apa itu? Pada bagian tengah, kalau nggak salah, itu adalah resep masakan. Betul? Pada bagian terakhir dari resep itu, mereka berkata begini, resep ini sudah diuji coba di dapur kami. Jadi orang kalau mencoba, yakin sudah dicoba enak, ditawarkan kepada orang. Saya mau katakan firman Tuhan, engkau harus berkata, ya Tuhan, resep ini aku mau uji coba di dapur hidupku. Nanti engkau cerita, wah mati itu betul enak, tanpa ekspresi. Ditendang meringis, disembah meringis, gak ada ekspresi yang berubah. Kenapa? Mati. Semua kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen, saudaraku. Yang kedua. Beberapa wanita ini datang ke kubur Yesus untuk apa sebetulnya?
Mereka mau memberikan rempah-rempah tambahan untuk mengawetkan jenazah atau mayat daripada Yesus. Itu aja maunya. Supaya mayatnya ini awet dan sepertinya Yesus masih hidup bersama dengan mereka. Nah, di tengah jalan mereka berbincang-bincang dengan pergumulan yang mereka hadapi. Sebetulnya dua masalah yang mereka hadapi. Masalah yang pertama adalah pada kubur itu ada batu besar yang menutup. Diperkirakan beratnya 2 ton, saudara. 2 ton. Anda bisa bayangkan 4 atau 5 wanita menarik atau menggulingkan batu yang kira-kira 2 ton. Kecuali superwoman, saudara. Saya nggak tahu. Perempuan sekuat apapun, laki pun belum tentu sebetulnya. Ketika 2 ton batu yang begitu besar itu harus digulingkan, nanti dikembalikan lagi. Kalau cuma menggulingkan gampang, ngembalikan lagi itu yang repot. Yang kedua, Alkitab berkata, pada batu itu disegel, dimeterai oleh meterai Romawi dan dijaga oleh pengawal. Nah, yang mereka pergumulkan adalah bagaimana menggulingkan batu ini. Mungkin soal orang-orang Romawi itu mereka pikir kita bisa beri uang, kita suap. Dan Alkitab berkata memang mereka terima suap dari para pemimpin agama untuk berkata bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Tapi yang luar biasa, pada waktu mereka sampai di makam itu, batunya sudah tergolek. Alkitab berkata malaikat yang mendorong batu itu sehingga terbuka. Malaikatnya duduk di situ dan berkata, dia sudah bangkit. Nah, dengar baik-baik. Kalau saudara rindu seluruh surga membackup hidupmu, engkau harus punya yang namanya kuasa kebangkitan yang harus dikerjakan melalui kematian. Perhatikan akan hidup Yesus. Ada beberapa kali kejadian di mana malaikat menampakkan diri untuk melayani Yesus. Yang pertama, ketika dia lahir. Sebetulnya apa yang terjadi? Pergumulan penderitaan pertama yang harus dilewati adalah ketika dia sebagai Allah yang maha kuasa 9 bulan tinggal dalam rahim seorang wanita. Saudara, kalau mau tahu rasanya begini, saudara. Coba buat ukuran perbandingan. Bayi itu ukurannya berapa kali berapa, oke? Rahim itu berapa kali berapa. Buat perbandingan, Anda sekarang berapa kali berapa? Buat seperti rahim yang kira-kira seukuran bayi. Coba tinggal 9 bulan di situ, saudara. Kalau nggak tahan bisa gila. Sekat begitu loh, Pak. Anda bayangkan Allah yang maha kuasa, yang dia berkata, bumi itu tumpuan kakiku. Harus nyempit, bahasa saya, nyut. 9 bulan di perutnya Maria. Untuk apa? Diam aja, saudara. 9 bulan. Ketika dia lewati itu dan dia berkata, bosan, keluar. Tidak, saudara. Dia tunggu dengan tahan 9 bulan. Ketika lahir, selesai pergumulan pertama, malaikat muncul memuji Tuhan. Gembala-gembala diberitahu, malaikat melayani dia. Diungsikan ke Mesir juga lewat pemberitaan malaikat. Latihan pertama selesai, malaikat muncul. Kapan muncul berikutnya? Bukan pada waktu dia berumur 12 tahun ketika debat dengan para ahli agama, bukan. Bukan juga pada waktu dibaptiskan, bukan. Bukan pada waktu dia masuk ke padang gurun, bukan juga. Selesai dari pencobaan di padang gurun, malaikat datang melayani dia. Setelah semua proses kematian dilewati, surga menyatakan dukungannya. Kali yang ketiga kapan, saudara? Ketika dia di Getsemani. Apakah doa yang pertama? Tidak. Setelah doa terakhir dia berkata, kalau memang aku harus minum ini, aku akan melakukannya ya Bapa. Selesai dia bergumul dan dia menang di Getsemani. Alkitab berkata, malaikat datang dan turun dan melayani dia. Kapan malaikat muncul lagi, saudara? Setelah dia lewati kematiannya. Dia selesaikan 3 hari
dan dia bangkit, malaikat muncul lagi, dongkel akan batu yang besar. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau rindu seluruh surga membackup hidupmu, mensupport jadi backingmu, lewati akan proses kematian daging kita. Ketika engkau sanggup lewati semuanya itu, surga di belakangmu seluruhnya saudara. Dan itu terjadi dalam hidup Yesus. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan rindu dipakai Tuhan. Dengar, itu bukan karena sistem, bukan karena promosi, bukan karena fotomu dipajang di koran, bukan karena itu. Itu karena Allah mengangkat meninggikan hidupmu saudara. Sekalipun kau dilupakan seperti Yusuf, kalau betul dia memang mau angkat hidupmu, sudah waktunya dia akan angkat hidupmu saudara. Banyak orang Kristen tidak pernah mengerti, dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, ada kuasa kehidupan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Persoalannya tidak pernah kita mau mati. Dari siang saya baca sebuah artikel tentang tanaman, saudara. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang bangsawan Inggris namanya Lord Lindsay. Dia seorang ahli tanaman, datang ke Mesir. Oleh pemerintah Mesir diizinkan masuk ke satu piramid dan membuka akan kuburan dari salah seorang orang terkemuka pada zaman Mesir itu. Dan dia masuk ke sebuah kuburan piramid di mana disimpan mayat yang sudah berusia 3.000 tahun. Mumi 3.000 tahun. Dan dia buka tutupnya. Lord Lindsay buka tutupnya. Ternyata mayat seorang wanita yang usianya sudah 3.000 tahun. Jadi ini sebelum Masehi. Mayat itu pada tangannya menggenggam seonggok bunga, tanaman bunga, saudara. Anda bisa bayangkan bunga yang sudah 3.000 tahun seperti apa bentuknya, sudah dalam keadaan sebetulnya hancur. Tapi karena balsam yang ada, bunga ini masih bisa bertahan dan masih kelihatan bentuknya. Ketika diperhatikan Lord Lindsay, dia coba lihat akan bunga itu. Dia kaget di tengahnya. Dia melihat ada beberapa biji-bijian daripada bunga itu. Dengan hati-hati dia kumpulkan biji-bijian itu. Dan dia berkata, inilah benih daripada bunga yang usianya berapa? 3.000 tahun. Selesaikan semua akan tugas penelitiannya dan dia pulang ke Inggris. Di sana dia ingat akan biji-bijian yang 3.000 tahun itu ada bersama dengan mumi tadi. Dan dia tanam. Dia berpikir, apakah mungkin bisa tumbuh? Dia taruh di persemaian. Semaksimal yang dia bisa, dia tanamkan, dia masukkan benih-benih itu ke dalam tanah. Lalu kemudian, saudara, dia tunggu beberapa saat. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tidak ada perubahan. Dia pikir, ini benih pasti sudah mati, lapuk. Mungkin kena rempah-rempah itu, dia sudah lapuk dan dia tidak mungkin tumbuh. Dia biarkan. Genap 1 bulan sejak dia tanamkan benih itu, dia kaget. Ada sesuatu yang tumbuh menembus akan tanah itu. Ketika dia rawat betul dengan segala keahlian yang dia bisa, beberapa hari tambah besar, tambah besar, tambah besar. Sekian minggu kemudian jadi tanaman hijau. Lalu ada kuntum bunganya. Dan akhirnya mekar. Dia cari di buku yang dia ada. Ini bunga apa? Dia gak bisa temukan. Ini bunga 3.000 tahun yang lalu. Ketika orang-orang berkata, Lord Lindsay, kau beri nama apa bunga ini? Dia berkata, aku pengagum seorang botanik dari Swedia, namanya Dahl.
Dan aku mau beri nama bunga ini untuk mengenang akan orang yang aku kagumi. Dan dia berkata, bunga ini adalah dahlia. Saudara tahu, salah satu jenis dahlia adalah dahlia yang sebetulnya pernah hidup 3.000 tahun yang lalu. Kenapa tidak dari dulu berbunga, saudara? Karena tidak pernah mau mati. Disimpan di tempat yang begitu indah. Diproteksi oleh rempah-rempah. Tidak pernah dia izinkan kematian itu menghisap akan hidupnya. Akibatnya 3.000 tahun kemudian baru muncul. Saya beritahu saudara, hidup kita terbatas. Bunga bisa tahan 3.000 tahun. Apakah ada yang bisa tahan hidup 1.000 tahun? Karl Anwar berkata, aku mau hidup 1.000 tahun lagi. Tapi dia mati muda, saudara. Kecuali sekarang ini kita berani berkata, kecuali aku izinkan Allah menaruh aku di dasar yang paling dalam, dan dia izinkan aku mati dari semua ambisi dan kedaginganku. Kalau benih yang 3.000 tahun melahirkan akan kuntum bunga dahlia, saya beritahu saudara, tidaklah berlebihan kalau Yesus berkata, kalau benih tidak mati, dia hanya satu saja. Kalau dia mati, dia tumbuh, dia berbuah berlipat kali ganda. Sadarkah kita ada potensi kehidupan yang begitu besar yang Allah taruh dalam hidup masing-masing kita? Pada waktu kau berkata, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Potensi kehidupan itu besar. Berapa banyak yang akhirnya bisa keluar, muncul dalam kehidupan yang dahsyat? Tidak banyak, saudara. Orang lebih senang mengitari dirinya dengan sarang hangat dan bukan dengan tanah yang mematikan. Orang lebih senang bereaksi keras terhadap semua tekanan dalam hidupnya dan tidak pernah mau berkata, aku mau belajar menyerah dengan kehendak-Mu ya Tuhan sampai mati semua kedaginganku. Orang lebih senang bereaksi begitu rupa, ingin membuktikan dia benar dan dia lebih hebat, daripada dia menyerah dengan apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidupnya untuk mematikan akan kedagingan kita. Saya percaya kita diciptakan lebih hebat dari beberapa butir biji bunga dahlia, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, sampai engkau izinkan kematian yang dari dia itu masuk dalam hidup kita, menghabiskan tuntas semua kedagingan kita, engkau tidak akan pernah bisa tumbuh dengan kuat. Engkau hanya dikagumi sebagai benih dahlia dan tidak lebih daripada itu. Kecuali kalau kita mau mati seperti benih yang sama. Amen, saudara. Saya baca lebih jauh lagi akan kisah itu. Ternyata bukan hanya benih dahlia. Ada orang lain lagi yang datang ke piramid di Mesir. Mereka menemukan akan tanaman, akan biji-bijian yang disimpan dalam makam itu. Ketika diteliti, benih itu dari zaman yang sama dengan zaman Musa ketika ia hidup di Mesir. Dibawa lagi ke Eropa, ditaruh di persemaian lagi, dan hidup lagi, saudara. Saya kagum dengan apa yang dikatakan Yesus. Sepertinya begitu simple, tapi dalam luar biasa. Benih hidup dalam kita itu besar, kuat. Tapi apakah betul sudah bertumbuh dengan baik hari ini?
Seberapa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Bukan soal hitungan jiwa-jiwa, saudara. Tapi kualitas hidup yang memberkati orang lain. Sampai seberapa besar. Bukan oleh karena pekerjaan tangan manusia. Hari ini Anda bisa iklankan dirimu. Suruh badan iklan mengiklankan betapa hebatnya engkau sebagai anak Tuhan, sebagai apa. Kalau bukan tangan yang angkat hidupmu, saya bilang ngomong kosong semuanya. Kecuali engkau rela untuk mati. Yusuf mengalami. Semua nabi-nabi mengalami. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengalami kematian yang sama. Kalau saudara ingin melihat kuasa kebangkitannya nyata, seperti biji bunga dahlia tadi. Amen, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Dengar baik-baik. Yesus sebelum mati, dia berkata begini. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan dia katakan berulang-ulang. Dan aku akan mendahului engkau menuju ke Galilea. Dan aku akan tunggu engkau di sana. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tidak satu pun dari antara murid-muridnya yang percaya. Saudara, ini pelajaran yang berharga buat kita. Seringkali kita terima janji Tuhan. Terima pernyataan Tuhan bagaimana Allah mau mengangkat kita, memberkati kita, memulihkan hidup kita. Tetapi tekanan dan persoalan yang muncul, apakah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan atau apapun juga, sepertinya dengan begitu gampang menghilangkan semua janji yang pernah dia katakan. Saudara, dalam hari-hari ini saya sedang mengingat kembali akan semua janji Tuhan dalam hidup dan pelayanan yang ada. Selama setahun terakhir ini atau setahun setengah terakhir ini, ada banyak hamba Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita. Dan hampir semua menyampaikan nubuat. Beberapa teman juga menyampaikan hal yang sama. Pernyataan-pernyataan Tuhan. Saya melihat ada seperti benang merah yang menghubungkan satu dengan yang lain. Begitu jelas sekali. Tapi saya juga menyadari, saudara. Semua ini harus dilewati dengan kematian dulu. Sebelum jadi kenyataan seperti yang kita inginkan. Amen, saudara. Jangan izinkan semua tekanan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, merusak, menghancurkan semua janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan itu. Seandainya sekalipun semuanya sepertinya mati, ingat, hanya 3 hari, saudara. Dan itu akan bangkit kembali, membawa akibat besar yang begitu luar biasa. Saya teringat seorang hamba Tuhan bernama Robert Liardon dalam bukunya I Saw Heaven. Pada umur 8 tahun Tuhan angkat dia ke surga. Dan Yesus ajak dia jalan-jalan. Sekali waktu dia dibawa masuk ke sebuah gudang di kerajaan surga. Isinya adalah barang-barang yang dibutuhkan manusia di bumi ini. Dan Tuhan berkata kepada Robert kecil ini, semestinya semua barang-barang ini kosong dari gudangku. Tidak perlu aku simpan lagi. Kenapa masih di sini? Tuhan berkata, seringkali inilah yang dibuat umatku. Waktu mereka berdoa, aku dengar doa mereka. Aku siapkan yang terbaik buat mereka. Juga seperti yang mereka rindukan sebetulnya. Tetapi seringkali,
ketika aku suruh malaikatku kirim barang ini ke bumi untuk mereka miliki. Malaikatku pulang dan berkata, Tuhan, umatmu sudah tidak yakin lagi dengan apa yang ditanya dan dinaikkan. Mereka tidak percaya lagi dan mereka berhenti berdoa. Aku tidak bisa memberikan ini kepada mereka. Pegang janji Tuhan. Sekalipun kenyataan tidak sebaik yang diharapkan. Saya masih ingat sebelum kami menikah, istri saya, calon istri saya waktu itu Tina berdoa puasa. Dan dia bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan buat kami kerjakan setelah kami menikah nanti? Ketika dia berdoa buat saya belum pelayanan, saudara. Saya baru bantu-bantu dekorasi, perlengkapan dalam kepanitiaan. Saya belum apa-apa. Ketika dia berdoa, Tuhan berkata, untuk saya diberi ayat, kepada yang akan kubukakan rahasia kerajaan sorga. Dan hari ini saya yakin dia beri. Terus dia berdoa buat dirinya sendiri, Tuhan, untuk aku apa? Tuhan berkata, diberi ayat, ada wanita-wanita yang melayani dengan harta. Pada waktu saya baca, saya dengar itu, saya tertawa. Karena saya berkata, ini yang dicari oleh banyak orang. Ada banyak orang ngelamar begini, ya Tuhan, aku ingin dipakai jadi bendahara kerajaanmu. Padahal motifnya aku pengen sugih, Tuhan. Kalau jadi bendahara kan enak, Tuhan kirim uang dulu, pakai dulu muter-muter. Ada yang butuh, nih kasih. Yang dapat nama siapa? Saya. Tapi uangnya yang pakai siapa? Saya juga. Ya orang lain sedikit kan gitu, saudara ya. Banyak orang kepengen jadi bendahara kerajaan surga, motifnya hanya pengen kaya sebetulnya. Tapi ketika saya dengar, istri saya terima begitu saya berkata, saya tertawa, saya berkata, kita harus dibuat Tuhan hidup dalam kelimpahan. Kalau tidak kita mau ngasih orang apa? Dan jujur saya berkata buat saudara, dia buat itu. Saya nggak kerja keras untuk itu, tidak. Itu bagian dari apa yang dia rencanakan dan dia inginkan. Sekalipun pada waktu saya terima, saya berkata, mana mungkin Tuhan? Kami harus mulai dari nol. Minus malah. Karena rumah itu kredit sama bank. Minus kan berarti saudara. Sekarang sudah lunas, puji Tuhan. Sudah beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu saya berkata, secara manusia mana mungkin terjadi? Saudara tahu ketika saya mulai melayani, berkat yang saya terima pertama kali, dan akhirnya saya berikan sebagai buah sulung. Saya berikan semua dengan rela hati sekali. Ada orang memberi saya persembahan Rp2.500. Dan saya berkata, ini buah sulung. Saya berikan semua dengan rela hati Tuhan. Tapi saya beritahu saudara, dia Allah yang menepati janji. Amen, saudara. Saya usah tanya, diberikan pada siapa Pak? Saya tanya saudara, masa tangan kanan memberi tangan kiri tahu saudara? Tidak boleh. Tapi saya mau beritahu saudara, jangan pernah goyah. Kalau dia sudah merencanakan dan dia menjanjikan sesuatu dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, dan saya mau dorong saudara, biar lewat kebangkitan Yesus, kita juga mengalami kebangkitan dalam roh kita masing-masing. Saya percaya ada sesuatu yang besar akan dia kerjakan di tengah-tengah kita. Amen. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Naikkan pujian ini. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. 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 Mari angkat tanganmu, sembah dia, sembah dia. Sembah dia. Dia jamah segenap hidupku. Tuhan, malam
malam hari ini Engkau ubah kami menjadi baru. Hanya kalau Engkau menjamahkan hidup kami masing-masing, kami akan tumbuh lagi seperti biji dari bunga dahlia yang sudah 3.000 tahun disimpan di dalam piramid yang dijaga, yang begitu agung, begitu luar biasa. Tapi kami tahu biji dahlia itu tempatnya di dalam tanah, dalam kematian. Sampai kuasa kehidupannya muncul keluar. Dan hari ini orang berkata, ada bunga dahlia di tempatku. Saya mau berdoa bagi setiap saudara yang punya pergumulan yang begitu berat dalam hari-hari ini. Mari angkat tangan bersama dengan saya. Hanya yang punya problem yang begitu berat dalam hari-hari ini. Mari angkat tangan bersama dengan saya. Saya mau doakan saudara. Ya Bapak, lihat akan tangan-tangan kami yang terangkat pada malam hari ini. Bapak berdoa, biar Tuhan Kau tidak angkat semua problem begitu saja, tapi beri kekuatan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka bisa melewati semua persoalan, semua tekanan dalam hidup mereka dengan tuntas. Kekuatan kami bukan karena dari kami sendiri, tapi kekuatan kami berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kenapa berdoa demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Biar kekuatan daripada-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau angkat dan Engkau pegang tangan kami masing-masing ya Tuhan. Di tempat kami ada pada saat ini Engkau pegang akan tangan hidup kami masing-masing. Hamba berdoa, hamba minta tidak satupun Tuhan, tidak satupun yang dibuat gagal oleh karena semuanya ini. Shikarala pata shandara lapata.